Pacarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Dengan iman katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Ya, sama-sama katakan, Tuhan tak pernah gagal, satu-satunya andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami terlalu percaya ya Tuhan, tetap ada kesembuhan, tetap ada pemulihan. Bahkan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan berikan buat kami pagi hari ini, untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami yakini Tuhan, satu-satunya yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Dan firman Allah yang tinggal tetap itu akan kami beritakan terus sampai selama-lamanya. Karena dunia ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Yang tinggal tetap itulah yang kami dengar. Yang tinggal tetap itulah yang kami rindukan dalam hidup kami. Sampaikan isi hatimu ya Bapa. Kami semua rindu diberkati dalam ibadah pada saat ini. Biarlah Engkau berbicara buat kami, sehingga kami mengerti rencana Tuhan yang besar yang terjadi dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan kami. Demi dan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, kami boleh berkata amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya kita luar biasa di dalam Tuhan. Nah, sesuai dengan flyer yang dibagikan oleh kami, kita akan bicara tentang busur perjanjian, saudara. Saudara pasti tahu busur ya, kalau ada panah begitu,
dan ada busurnya, dan yang panah ini namanya sebut anak panah. Nah, mari kita lihat Kejadian 9 ayat 16 sampai 17. Kita akan berbicara tentang busur perjanjian. Oke, mari silakan Abi, Kejadian 9 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan, jika busur itu ada di awan, di langit, maka aku akan melihatnya. Tuhan melihat busur itu di atas awan, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal. Perhatikan garis bawahi, yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang ada di bumi. Oke. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, ya, khusus kepada Nuh. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku, Allah, dan Nuh, dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu Allah sebagai pencipta semua makhluk yang ada di bumi ini. Dan ia mengikat perjanjian lebih dahulu kepada kita ciptaannya. Nah, kita mengerti saudara-saudara yang dikasih Tuhan bahwa Allah yang memiliki otoritas penuh. Dia bisa tidak mengikat perjanjiannya karena dia Allah. Dia bisa melakukan segala sesuatu dengan otoritasnya. Tapi dia memiliki keadilan buat kita segala ciptaannya. Ya, dia mengikat perjanjian yang mengikat antara seluruh makhluk termasuk manusia dengan Allah. Nah, apa sih yang mengikat? Yang pertama saudara yang dikasih Tuhan, Allah mengikat kita dengan kekuatan hukum Allah. Hukum kerajaan Allah. Jadi Allah mengikat kita dengan hukum kerajaannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bisakah manusia keluar dari hukum Allah? Sangat bisa. Ya, sangat bisa keluar dari otoritas, ya. Hukum Allah itu bisa. Tetapi persoalannya manusia mengalami penderitaan yang sangat-sangat dramatis. Contoh, Adam, dia keluar dari hukum Allah. Allah bilang apa? Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi Adam makan dan Hawa makan. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Tragis hidupnya. Adam mengalami keluar dari Taman Eden. Nah, siapa lagi? Esau. Ya, bisa keluar dari hukum Allah. Esau. Apa kata firman Tuhan? Esau menjual hak kesulungannya. Padahal itu Esau punya hak kesulungan. Tetapi Esau jual, ya, karena kacang merah, ya, Brenebon, ya. Kalau nggak tahu, ya, begitu. Brenebon pakai babi, itulah kacang merah. Seperti itu. Oke. Akhirnya apa? Jatuh kepada siapa? Yakub. Yakub diberkati Tuhan, Esau menderita seumur hidup Esau. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau Allah sudah mengikat perjanjian dengan kita, jangan sekali-kali keluar dari hukum Allah. Kau akan menderita seumur hidup. Bisa gak keluar? Bisa, tapi tanggung sendiri penderitaan itu. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Allah mengikat kita dengan hubungan yang kuat. Allah punya batin yang begitu kuat, hati yang kuat dengan kita. Seperti kita, saudara-saudara, hubungan kita dengan anak kita. Seburuk-buruknya anak kita, sejelek-jeleknya anak kita, kita selalu bilang anak kita yang terbaik. Betul? Anak kita yang terbaik. Atau anak kita sedang berpergian ke luar kota. Seperti Bapak Gembala ke Batam lah. Nah, istri saya, anak saya gak tenang. Padahal sana saya tenang. Tenang sekali. Nah, saudara-saudara kayak begitu. Anak, papi di mana? Papi di mana? Kayak gitu. Nah, saya juga di Batam, saudara, pikirannya di sini. Sebagai Bapak Gembala, ini jemaat gimana? Kondisinya gimana? Dibilangnya begini, Bapak di Batam mau berapa lama? Kepinginnya lama, tapi mikirin jemaat. Udah hari Selasa saya pulang gitu. Ya kan? Saudara nggak pikirin saya, nggak apa-apa. Yang penting saya pikirin saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini bicara tentang keintiman. Ya, Allah mengikat kita dengan keintiman. Hubungan batin Allah dengan anak-anak Tuhan itu luar biasa. Kalau ini hubungan ini dijaga saudara-saudara, apapun yang terjadi, keadaan situasi dunia ini tidak baik, hubungan kita tetap baik sama Tuhan. Dan ini mempengaruhi hidup kita, aspek kehidupan kita. Yang ketiga, Allah mengikat kita dengan warisan.
Apa itu warisannya? Kehidupan yang kekal. Wah, luar biasa. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berjuang begitu rupa untuk menyelamatkan kita. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, busur perjanjian ini mengikat antara Allah, Nuh dan keturunannya. Siapa keturunannya? Kita. Jadi ini mengikat saudara-saudara. Busur perjanjian secara umum, berarti ada dua perjanjian secara umum ya, secara umum dan secara khusus. Ya, perjanjian secara umum itu seluruh manusia disebut apa? Pelangi, betul? Pelangi. Jadi kalau ada hujan, saudara-saudara, tiba-tiba ada pelangi, Allah mengingat perjanjiannya yang kekal. Allah tidak sekali-kali menghukum manusia, karena Dia ingat perjanjiannya. Busur itu ya. Kejadian 9 ayat 14 sampai 16. Ini perjanjiannya. Ya. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu nampak di awan, kata Tuhan kepada Nuh. Terus, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi apa? Air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Luar biasa. Dan itu perjanjian Allah. Ayat 16, air bah tidak akan ada lagi. Jika busur itu di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, kalau ada air bah, itu bukan dari Allah. Karena Allah sudah mengikat perjanjiannya dengan segala makhluk, terutama kepada manusia. Allah tidak menghukum manusia lagi dengan air bah. Kalau ada hukum yang lain, itu namanya hukum yang disebut hukum tabur tuai. Sebut sama-sama hukum tabur tuai. Kejadian 8 ayat 22. Ini hukum yang lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Selama bumi masih ada. Masih ada bumi? Ini saya ngomong sama cendol atau mana? Masih ada bumi? Saya pikir saudara udah makhluk lain. Takkan berhenti musim apa? Menabur dan menuai. Dingin dan panas. Kemarau dan hujan. Siang dan malam. Inilah yang dipakai secara umum hukum manusia di bumi ini. Semua keyakinan pakai hukum ini. Kalau kamu menabur yang baik, kamu akan menuai yang baik. Kalau kamu menabur yang jahat, kamu akan menuai yang jahat. Semua keyakinan pakai ini. Semua agama pakai ini. Karena ini umum buat seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Nah, mari kita lihat yang namanya makhluk ciptaan Tuhan, termasuk kita. Berlaku enggak ini? Berlaku. Karena kita yang di sini bukan manusia, boleh angkat tangan. Ternyata kita semua manusia. Senggol bilang, ternyata kita manusia. Oke, secara khusus busur perjanjian, secara khusus ada umum seluruh ciptaan Allah berlaku ini hukum tabur tuai. Garis bawah ini ingat selalu penyampaian firman Tuhan ini karena ini terus berlanjut. Busur perjanjian secara khusus. Mari kita lihat Yehezkel pasal 1 ayat 28. Apa kata Yehezkel? Yehezkel pasal 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang ada di atas awan yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatannya sinar yang mengelilinginya. Jadi ada pelangi, ada sinar di pelangi itu yang mengelilingi pelangi itu. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku, kata Yehezkel, melihatnya, aku sembah sujud. Berarti siapa yang disembah? Tuhan. Betul? Allah yang disembah. Sembah sujud. Lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Ini dia. Suara yang berfirman. Allah berfirman
kepada Yehezkel untuk pemulihan umat Allah. Dan hari ini perjanjian baru Allah berfirman secara khusus melalui siapa? Mari kita lihat Matius 3 ayat 17. Secara khusus Allah berfirman dalam perjanjian baru. Perjanjian lama itu kepada umat Allah bangsa Israel. Dan sekarang perjanjian baru kepada siapa? Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, apa ini dia? Inilah anakku, kunya besar, yang kukasih kepadanya lah aku. Allah berkata ketika Yesus menjadi contoh, teladan untuk baptisan. Yesus keluar dari air, bukan keluar dari gorong-gorong, bukan dari got. Keluar dari air. Perhatikan ini. Langsung Allah berkata. Mana tuh? Mengatakan inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi rupanya suara firman Tuhan bagi umat Allah pada saat itu. Ya kan? Umat Allah yang berkenan pada saat itu. Yang mengikuti perjanjian Tuhan. Sekarang saudara-saudara, perjanjian khusus itu melalui siapa? Yesus. Mari kita lihat lagi. Matius 17 ayat 5. Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, apa? Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jadi kita semua saudara harus mendengarkan dia. Sujud kepada dia. Dia itu siapa? Yesus. Waktu Yesus ada di atas bukit. Tiba-tiba saudara-saudara yang dikasih Tuhan, wajah Yesus berubah. Dan dinaungi awan yang begitu luar biasa. Ada suara. Inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan. Dan ini bukan cerita dongeng. Ini cerita nyata dan ini ditulis oleh Petrus sendiri. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 17. Jadi Petrus menyaksikan itu saudara-saudara tentang hal ini. Ini bukan cerita dongeng tapi ini sejarah kehadiran Kristus ke dunia ini. Sebagai hal busur perjanjian yang khusus. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 17. Kesaksian Petrus. Mari kita lihat. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Isapan jempol tahu? Kayak gitu ya. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita. Yesus Kristus sebagai apa? Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran itu. Tentang kehadiran Kristus sebagai busur yang khusus. Yang dinyatakan oleh Allah. Terus ayat 17. Kami menyaksikan tentang busur khusus itu. Bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari siapa? Dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia. Dari Bapa yang maha mulia. Yang mengatakan apa? Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ada busur perjanjian secara umum untuk manusia dan keyakinan lain, agama lain. Yaitu tabur tuai. Dan kita ada di situ. Tapi ada busur yang khusus. Yaitu Yesus. Kita berikan penghormatan kepada dia. Karena dia diberikan kepercayaan. Yang penuh otoritas Allah ada padanya. Dan Petrus bersaksi tentang itu. Nah, kedua busur perjanjian Allah yang mengikat secara umum, pelangi yang tadi saya katakan, sampai bumi berlalu. Jadi kalau bumi berlalu, pelanginya sudah tidak ada lagi. Bumi masih ada enggak? Berarti masih ada perjanjian Tuhan. Oke? Tapi ada tabur tuai. Masih berlaku enggak hukum tabur tuai? Selama bumi ada, tabur tuai berlaku. Oke, samping kiri kanan, jaga hidup kita. Bilang. Oke, busur khusus.
Kita tahu busur khusus adalah Tuhan Yesus. Untuk apa busur khusus buat kita umat percaya? Untuk menghapus segala dosa. Untuk menyembuhkan setiap kita yang sakit, yang lemah. Saudara-saudara, kita ini kan punya kelemahan tubuh, betul? Kita bisa sakit kanker, sakit jantung, encok, sebagainya. Betul? Ini kelemahan tubuh. Bisa nggak Tuhan Yesus sembuhkan secara khusus? Sangat bisa. Ada lagi sakit mental. Khawatir, cemas, itu sakit mental. Ya, apalagi tuh? Ya kan? Waduh, saya berhasil nggak nih? Saya sukses nggak nih? Itu sakit mental. Betul? Itu yang namanya khawatir, ya nggak percaya, itu sakit mental. Coba kita lihat orang-orang yang sakit mental. Kelihatannya dia sehat, dia ibadah, tapi mentalnya sakit. Nah, ada kelihatannya orangnya jalannya tertati-tati, ya kan? Tapi mentalnya kuat, tapi tubuhnya sakit. Nah, sakit apa Pak? Tubuh saya sedang sakit paru-paru. Nah itu ya, Tuhan Yesus datang menyembuhkan itu. Ada sakit mental, ada juga sakit emosional dan psikologis. Merasa sendirian, betul? Kecewa karena ditolak pacar, ditolak oleh teman sepergaulan di sekolah atau di kantor, atau ditinggalkan sama suami. Suami lari sama kuntil anak. Kuntil anak bawa itu suami, akhirnya suaminya nggak tahu kemana. Kecewa. Ika Nurjana bilang, kecewa masih terngiang di matamu, kecewa. Itulah emosional psikologis, ya, merasa ditolak, ya. Ada nggak anak-anak yang merasa tertolak? Banyak, ya, tertolak banyak. Sakit bukan saja tubuh, bukan saja sakit mental, bukan saja sakit emosional atau psikologi, ada juga orang sakit rohaninya. Dia gereja, tapi tubuhnya sehat, mentalnya sehat, emosinya sehat. Ya, ada orang yang mentalnya, emosinya sehat. Salah satunya, saya punya ponakan, Yuskal. Itu mentalnya, emosinya sehat. Diapain irama lautan teduh, ombak gelombang, senyum aja dia. Tapi jangan coba-coba yang lain, mental-mental kita, ya kan? Dia santai, emosinya tenang. Tapi ada sakit rohani. Ini perhatian deteksi masing-masing. Sakit rohani itu, ya kan, dikejar-kejar dosa. Nah ini dia. Ya, dikejar-kejar dosa. Dosa menuduh kita, ya. Ya, dosa mengejar kita dalam kehidupan kita. Kita merasa bersalah. Akhirnya kita nggak bisa tidur, susah tidur karena rohani kita terganggu. Dosa itu saudara-saudara satu, temannya banyak. Apa itu? Berbohong, mencuri, ya kan? Itu dosa tuh, akibat dosa itu. Terus apa? Melakukan free sex, ya kan? Dan sebagainya, macam. Dan itu sakit rohani, saudara-saudara. Kelihatannya tubuhnya ada di gereja, tapi rohaninya terganggu, nggak bisa tidur dia, gelisah terus. Nah ini dia, ya. Jadi dikejar-kejar dosa. Nah untuk itu, puji Tuhan, ada pelangi yang khusus, busur pelangi perjanjian yang khusus, yaitu Tuhan Yesus. Semua ini bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat, ya 1 Yohanes 1, kalau nggak salah ayat 9. Coba. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau nggak salah. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia. Dan apa? Adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa. Dosa apa aja. Dalam pikiran, dalam hati, dalam tindakan, segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kejahatan apa saja. Kalau kita datang kepada Yesus secara khusus, Yesus hari ini mengampuni saudara. Nah inilah busur perjanjian secara khusus. Yang diberikan buat anak-anak Tuhan.
Busur yang umum itu yaitu apa tadi? Pelangi. Itu semua keyakinan agama pakai itu. Kalau kau tabur kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Kalau engkau menabur kejahatan, engkau akan menuai kejahatan. Bukan begitu. Sampai bumi ini berlalu, tabur tuai itu berlaku. Tapi untuk hukuman, air bah, Allah tidak. Tidak akan menghukum lagi. Makanya yang terjadi saudara hari ini. Terjadi gempa bumi dan sebagainya, tanah longsor. Itu bukan buatan Allah. Itu buatan manusia. Setuju? Iya. Jadi kacau dunia ini ya. Berantakan dunia ini karena ulah manusia. Tapi ada perjanjian busur yang khusus. Ketika sakit tubuh kita. Ya kan? Yang menyembuhkan siapa? Yesus. Ketika kita sakit. Mental kita khawatir, takut, kecemasan. Tuhan Yesus datang menyembuhkan. Ketika emosional kita sakit, psikologis kita sakit, ya kan? Merasa tertolak, merasa tidak dihargai, Yesus menyembuhkan kita. Ketika rohani kita hancur, berantakan kita melakukan dosa. Dosa apa saja Pak? Dosa apa saja Bu? Dosa apa saja Dek? Tuhan Yesus mengampuni engkau saat ini. Dia tidak melihat latar belakang engkau, tapi dia lihat hatimu dan perjanjian busur ini ada dalam kehidupan engkau. Tuhan Yesus pulihkan ini. Allah sanggup, nih ada kata yang bagus dari Merv Rosal. Saya bagikan kepada jemaat. Allah sanggup membebaskan Daniel dari goa singa. Tapi Allah tidak pernah janji membebaskan kita dari situasi yang sulit. Apa yang dijanjikannya ialah bahwa ia menyertai kita melalui situasi yang sulit itu. Dan menuntun kita mengatasinya sehingga kita memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Allah membebaskan Daniel dari goa singa. Tapi Allah gak pernah berjanji mengikat perjanjian dengan kita. Untuk membebaskan kita dari situasi-situasi yang sulit. Betul? Kita harus hadapi ini. Jadi anak Tuhan jangan cengeng. Tapi kita harus punya mental seperti Kristus. Karena dosa sudah diampuni. Kelemahan tubuh sudah diampuni. Wow. Tuhan pulihkan kita. Berapa banyak yang di sini sakit? Boleh angkat tangan. Ada yang sakit? Pada sehat semua. Oke. Jadi Tuhan, siapa yang sakit mental? Khawatir. Ya nanti anaknya bagaimana kuliahnya. Bagaimana pekerjaan suami. Ya siapa yang sakit? Aduh khawatir. Siapa di sini yang sakit? Nggak ada yang sakit. Aman semua berarti ya. Puji Tuhan. Siapa di sini yang sakit rohaninya? Dikejar-kejar dosa. Nggak ada yang mau ngaku. Nanti gereja di ujung sana, ujung burung baru ngaku. Ya, nanti dari sini kita ke sana. Sakit rohaninya. Ya nggak bisa tiru, dikejar dosa. Melakukan perjinahan, berbohong. Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara begini. Ketika kita berbohong dan kita, dengar ya, kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Ini dengar ya, buat perjanjian dengan Tuhan. Waktu kita membuat perjanjian dengan Tuhan untuk tidak berbohong, maka saat itu kita mengalami penderitaan. Kenapa? Gini, waktu saudara mau melakukan bohong lagi, saudara sudah mengikat perjanjian. Itulah penderitaan. Pikul salib. Itulah pikul salib. Aduh saya mau berbohong. Tapi saya sudah mengikat perjanjian khusus dengan Tuhan. Tuhan sudah bebaskan saya. Waktu saudara selalu berzina. Dan saudara terus bertobat. Saya Tuhan gak mau berzina lagi. Hari ini, besok berzina lagi. Itu bukan bertobat namanya. Itu kambuh. Nah, berbikin perjanjian. Tidak lagi. Dan saat itu penderitaan. Pikul salib. Berat saudara. Karena sudah terbiasa melakukan dosa. Terus kita tidak melakukan dosa. Menderita enggak tubuh ini? Rohani kita menderita enggak? Menderita, kita harus tahan terus. Aduh Tuhan gitu. Tuhan Yesus bebaskan kita. Tapi Tuhan Yesus bilang, apa? Tuhan sertai penderitaan itu. Betul? Kita disertai. Untuk apa? Kita mengalami situasi-situasi yang sulit. Supaya kita menang. Oke? Sampai di sini mengerti?
Jadi kalau saudara hari ini, waduh, saya udah gak berbohong lagi, saya udah gak mencuri lagi. Itu penderitaan. Di mana saudara memikul salib yang luar biasa. Dan saudara mengalami kemenangan. Ketika saudara mengalami kemenangan, saudara diberkati. Puji Tuhan. Ada lagunya begini. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang indah dan abadi. Bagus banget. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Wow, waktu hujan kita menderita, betul? Ada banyak tantangan, pergumulan, seliweran dalam hidup kita. Tapi ingat, ketika hujan itu bertubi-tubi datang, ada busur Tuhan muncul. Ada bertubi-tubi pergumulan hidup kita, Yesus muncul. Wow. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Kalau engkau punya dosa, datang kepada Yesus. Kalau engkau sakit tubuh, jangan datang ke pendeta, aku puntur. Itu hanya sekedar saja. Tapi datang kepada Yesus. Sekarang jemaat sudah mulai berubah. Kalau sakit sedikit, Pak, tolong aku puntur. Salah. Itu hanya sekedar. Saya menganjurkan kepada Yesus. Kalau sakit atau punya dosa, hari ini datang kepada Yesus. Yesus ada. Dia mau menyembuhkan kita. Hari-hari ini ada pengajaran lain. Ya, saya harus katakan harus hati-hati jemaat dengan saksi Yehova. Karena saksi Yehova ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus bukan Allah. Tapi mereka gencar sekali. Untuk apa? Untuk membawa saudara kepada paradigma yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Beberapa jemaat yang didatangi selalu memanggil saya dan saya kasih tahu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Saudara percayakan hal itu? Oke. Nah, busur perjanjian apa yang Tuhan berikan di akhir zaman buat kita? Buat gereja Tuhan hari ini. Mari kita lihat Amsal 3 ayat 19 sampai 26. Busur apa yang Tuhan berikan buat kita di akhir zaman. Dengan hikmat Tuhan, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Jadi dengan hikmat Tuhan, Tuhan membuat bumi. Dengan pengertian dan ketetapannya. Terus next. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Ini karena hikmat Tuhan. Hai anakku, janganlah pertimbangan. Apa tuh? Dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Jangan jauh hikmat Tuhan itu. Peliharalah itu. Ayat 21. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Dan perhiasan bagi leher. Hikmat itu perhiasan di leher kita. Bukan hanya emas. Ya. Bukan gigi di emas. Tapi hikmat. Oke. 23. Maka engkau akan berjalan di jalanmu. Dengan aman. Wow. Siapa di sini mau jalan dengan aman? Kalungkanlah hikmat. Dan kakimu tidak akan terantuk. Ya. Ayat 24. Jikalau engkau berbaring, tidur, modam, bahasa Ibraninya, engkau tidak akan terkejut. Wah, gitu. Tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Karena Tuhan ada pada hikmat, ada padamu. Yuk 25.
Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Ya, jangan takut. Karena Tuhanlah yang akan menjadi saudaramu. Wow, Tuhan sandaranmu. Ya, bukan saudara, sandaranmu. Dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi rupanya hikmat memberi perlindungan yang begitu luar biasa. Jadi Tuhan yang menciptakan ini dengan hikmat. Dengan pengetahuan bumi ini diciptakan. Luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara nggak percaya, di sini ada yang jadi pelaut? Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi saudara-saudara pergilah ke laut. Saudara, nggak ini dengar ya ke Tanjung Priok, ke Ancol. Saudara hanya lihat laut sebatas itu, betul? Siapa di sini yang mau ke Ancol? Ya, ternyata lansia ya, yang mau ke Ancol ya, bulan Oktober ya, Desember. Apa? Oh, lansia ingat bulan Juli mereka mau ke Ancol. Saudara, Oke, terserahlah saudara mau kapan perginya. Lihat aja Ancol, saudara lihat Ancol, saudara hanya lihat sebatas itu kan Ancol. Tapi kalau saudara pergi lagi naik kapal, itu luas lautan. Itulah hikmat Tuhan. Saudara nggak bisa nakar hikmat Tuhan. Untuk itu saudara harus bersandar kepada hikmat Tuhan. Hikmat manusia pengetahuannya terbatas. Tapi hikmat Tuhan luas. Marilah kita anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah bersandar kepada hikmat Tuhan. Oke, Ayub 12 ayat 13. Abi coba Ayub 12 ayat 13. Ayub 12 ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Oke, sampai sini. Berarti hari ini Tuhan mengikat perjanjiannya dengan kita. Dengan namanya hikmat. Banyak orang di akhir zaman ini seperti orang Farisi. Seperti orang Saduki. Seperti imam-imam besar pada zaman Yesus. Mereka tahu firman Tuhan. Tapi mereka tidak mau bertindak untuk melakukan firman Allah. Maka mereka adalah disebut orang-orang fasik. Karena mereka menganggap kekuatannya adalah hikmatnya. Pikirannya hikmatnya. Naluri hikmatnya. Saya mau kasih tahu. Maka saudara akan menderita setiap saat. Peristiwa Nuh akan terulang lagi di akhir zaman ini. Sekali lagi, peristiwa zaman Nuh akan terjadi lagi di akhir zaman ini. Orang akan hidup berpesta pora. Saudara perhatikan saat ini. Saudara jalan saat ini. Orang saat ini saudara-saudara hidup hanya untuk menghabiskan hawa nafsu. Bukan berarti nggak boleh. Tapi jangan berlebihan. Saudara perhatikan ini. Hedonisme. Gaya hidup yang berfokus pada kesenangan pribadi. Kepuasan pribadi yang tanpa batas. Kayaknya kalau kita nggak pakai mobil mewah, kita merasa tidak percaya diri. Betul? Sekarang. Mustinya pakai mobil mewah, turun bunyi mobilnya, gluk gitu. Itu kayaknya kita jalannya beda. Wah, gaya hidup hedon. Baru kita diakui, wah Bapak hebat. Coba mobil kita bunyinya bukan gluk, brak. Waduh, turunnya juga pelan-pelan. Mau kemana Bu? Mau ke pasar. Nggak usah saudara-saudara. Nggak usah. Karena apa? Karena itu bukan ukuran anak-anak Tuhan. Ukuran kita Kristus. Tapi kalau saudara diberkati, punya mobil mewah, ya nggak apa-apa juga. Betul kan? Tapi bukan di situ fokusnya. Setuju? Fokus kita Kristus. Nggak apa-apa. Kalau ada mobil mewah, ajak Bapak Gembala muter-muter Ancol. Nah, Monas. Nggak rugi. Oke, sampai sini ngerti? Ya, jati diri kita bukan kepada diri kita, jati diri kita kepada Kristus. Oke, peristiwa Nuh akan terjadi, orang akan pesta pora. Ya, gaya hidupnya berubah. Tapi sisi lain ada firman Tuhan. Dan ini kitab berabad-abad menulis. Ayub 5 ayat
7. Perhatikan ini, Ayub 5 ayat 7. Ini terjadi. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Seperti bunga api berjolak tinggi. Saudara lihat bunga api? Saudara pernah lihat ini? Kembang api. Bergolak gitu kan? Kesusahan manusia seperti itu, kayak kembang api. Muncul terus. Di sisi lain manusia merasa aman. Di sisi lain manusia merasa hidup enak. Di sisi lain manusia merasa wah hedon. Gaya hidup yang luar biasa. Senang. Tapi di sisi lain, nah ini dia menderita kayak apa? Tadi Bu Maria bilang kayak apa? Kayak kembang api. Saudara, hari-hari ini kita lihat secara global perdagangan manusia sudah bebas. Ya, apalagi secara global. Banyak karyawan di PHK, betul? Saya di Batam, saya ketemu banyak ala kita. Bukan ala kita heran dan besar, maksudnya orang Medan. Nah, mereka kerja 20 tahun, mereka katakan, Pak, saya beberapa bulan lagi akan ada pengurangan pegawai. Karena semua sekarang pakai mesin. Ya, pakai mesin. Pengurangan. Nah, sekarang susah cari kerja. Apalagi terorisme. Makin brutal. Betul? Kalau bicara secara global. Ekonomi dunia lagi morat-marit. Pengaruh secara politik dunia. Ekonomi semua pengaruh. Ya, ada beberapa bangsa udah mulai goyang, termasuk menurut cerita Indonesia juga lagi turbulence, lagi goyang juga. Nah, kita nggak tahu kapan itu terjadi ininya. Tapi inilah bukti dunia ini tidak bisa menjawab segalanya. Betul? Ada perang dunia pertama, ya kan? Dibikinlah satu ikatan bangsa-bangsa. Ada perang dunia kedua. Bikinlah persikatan bangsa-bangsa, kagak selesai. Maka akan ada perang ketiga, Harmagedon. Akan terjadi. Firman Tuhan katakan bukan saya. Jadi dunia ini bukan tambah lebih baik. Nah, sekarang Harmagedon kecil. Dalam kehidupan kita itu nanti luas dunia. Betul kan? Oke. Saudara yang dikasih Tuhan, Harmagedon kecil. Ya. Orang sedang mengeluh masalah keluarga. Hari-hari ini. Betul? Macam-macam lah. Ya, gesekan suami istri, orang tua dengan anak, masalah pribadi ya, anak-anak saat ini. Pekerjaan sekarang susah. Pabrik-pabrik tutup. Karyawan dikurangin, industri manufaktur ya, barang yang tidak jadi dibikin jadi sampai jadi sekarang saudara-saudara susah. Nah, kemarin saya bicara-bicara, terus satu jemaat bilang, kalau boleh sih saat ini jangan keluar dulu dari pekerjaan. Katanya begitu. Kecuali pensiun. Jangan keluar dulu. Karena kondisi nggak aman. Katanya begitu. Kata jemaat itu. Ya kan? Karena kondisinya memang begitu. Belum lagi keluarga terjebak judi online. Sekarang polisi ya sama TNI periksa itu. Pejabat-pejabat dan bawahannya. Ada nggak nih? Karena takut terpapar bukan ekstremis tapi judi online. Judi online saudara memperkeruh suasana bangsa ini. Triliunan loh saudara. Saudara-saudara triliunan loh ke judi online itu. Bahkan ada satu kisah. Istri polisi pukul suaminya. Karena judi online. Maka sekarang coba saya lihat di YouTube. Wah, diperiksa perwira-perwira polisinya itu. Periksa anak buahnya. Periksa HP. Nah, karena apa? Memang merugikan saudara. Dan ini goyang saudara. Jadi uang itu berputar ke judi online. Belum lagi panjul. Pinjol. Pinjol. Anak-anak muda kena pinjol. Akhirnya orang tua setengah mati nutupin. Ya kan, pinjol. Kalau pinjolnya cuma 1 juta gak apa-apa. Ini puluhan juta. Mati ayam.
keluarga lagi pusing. Ya kan? Nah ini yang terjadi. Belum lagi anak memberontak sama orang tua. Tidak puas. Nah, memberontak dia. Loh, ini kejadian, ini Harmagedon kecil dalam rumah tangga. Jangan saudara anggap anak-anak ini saudara kayak anak-anak kita yang gak tahu media. Mereka lebih canggih daripada saudara-saudara. Dulu kita tidak seperti itu. Sekarang dunia yang lebih canggih bukan pesawat ulang-alik. Dunia yang lebih canggih bukannya pesawat superjet, bukan. Dunia yang lebih canggih handphone. Kecil ini saudara mempengaruhi semuanya. Jangankan itu. Kita sudah diajar nih, dididik oleh firman Tuhan. Kita bisa memberontak sama firman Tuhan lewat ini media. Nanti saya akan cerita seperti apa. Jadi rupanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi. Belum lagi masalah biaya kuliah, sekolah anak. Ya kan? Sekolah anak sekarang mahal. Karena memang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, guru juga harus dibayar. Betul kan? Nggak ada yang gratis. Oh ini orang Kristen, ini orang bukan Kristen. Yang Kristen dapat 70% diskon. Nah ini dia. Ya, ini harus paradigmanya orang Kristen dirubah dulu ya. Oke, sampai di mana? Belum lagi biaya kesehatan. Betul? Karena memang alat kesehatan itu alat super canggih, mewah. Betul kan? Bukan beli di pasar, asli. Makanya biaya kesehatan mahal. Puji Tuhan ada BPJS. Yang kalau nggak ada BPJS, nah udah selesai dengan seksama. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ini perhatikan ini, Harmagedon kecil. Dan ini mempengaruhi ekonomi keluarga. Mempengaruhi emosi kita pribadi. Psikologi, rohani dan sosial. Betul? Setuju gak nih? Pengaruh gak nih? Pengaruh banget. Ya, belum lagi suami lagi lucunya. Ya, istri lagi lucu-lucunya. Nggak ada apa-apa, istri selalu berteriak. Ya, pagi-pagi bukan berteriak menyembah Tuhan, dia berteriak. Nggak tahu apa yang dia berteriakin. Sekarang pada stres, karena takut kondisi keadaan ini. Ini disinilah dibutuhkan hikmat Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan bisa bertahan di masa-masa sukar dan tetap hidup diberkati Tuhan. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang mau hidup dalam hikmat Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang terus mau bertahan dengan kekuatan Tuhan? Dan siapa yang mau hidup diberkati Tuhan? Tepuk tangan buat saudara. Oke, kita masuk. Mulai. Yang pertama, mari saudara-saudara jangan kecil hati. Yang pertama, hikmat Tuhan. Lihat peluang. Masih ada peluang buat anak-anak Tuhan. Amin. Yes, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Lihat peluang. Kita kembali pada hikmat Tuhan, kita melihat peluang. Ada banyak peluang. Salah satu contoh, hari-hari ini pemerintah, gereja selalu berbicara tentang peluang agrobisnis. Bisa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Kenapa kita bicara ini? Karena inilah kekuatan kekayaan Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Walaupun bangsa-bangsa lain mungkin ada. Tapi kita lengkap pertanian, tambang, perkebunan, apalagi itu peternakan. Bahkan Indonesia dari 133 negara urutan ke-69 yang bertahan. Jadi saudara-saudara masih banyak. Ya, lihat peluang saudara. Jangan lagi jemaat berpangku tangan. Ya, lihat peluang-peluang. Mungkin ada peluang yang lain. Saudara bisa bisnis online. UMKM. Bisa bisnis kesehatan, kesenian, olahraga. Masih banyak peluang-peluang yang kita bisa garap. Betul? Di Batam, saya beberapa hari, pendeta yang saya datangi, pendeta Yohanes. Diajak saya ke atas bukit. Wow, luar biasa.
Wow. Dia bersama jemaatnya, sinergi. Apa yang terjadi? Dia pelihara babi. Banyak anak-anaknya. Dalam hati saya, 10 saya bawa. Puji Tuhan. Tapi gak bisa. Taruh di pesawat. Babinya pergi, sayanya pun hilang. Karena di pesawat tidak boleh. Maka saya tidak jadi. Saudara, dia pelihara babi. Akhirnya kita diskusi. Wow. Luar biasa. Jemaatnya antusias sekali. Ayo. Karena mereka tahu melihat peluang-peluang. Batam itu menjadi center ekonomi juga. Bukan Jakarta. Karena di situ dekat Malaysia, Singapura. Bisa saja terjadi ekonomi turbulence Indonesia. Tapi kita sudah kuat. Minimal kita bisa makan kangkung sendiri. Haleluya. Kalau ada di rumah saat ini ya. Ada tanah perkarangan. Tanamlah palawija atau apa saja. Jangan dihabiskan untuk yang lain. Tapi kalau masalah gereja, itu tanggung jawab saudara. Karena Ibu Gembala bilang, Papi, itu di depan sedang dibangun jalan. Oh, tingginya 15 cm. Saya lihat, puji Tuhan, hujan banjir gereja. Karena apa? Karena kita nggak ngelihat. Saya bilang, mulai hari ini saya umumkan semua bapak-bapak. Yang bapak-bapak, yang anak muda, yang laki-laki. Besok kerja bakti. Ambil itu puing dari samping gereja, semua tarik ke situ tutup, baru beli semen. Apalagi ya? Sepasir, bikin lebih tinggi. Mau saudara, gereja saudara kelelep. Nah, kan gak mau. Betul kan? Jadi bapak-bapak kecuali opa ampiran. Opa ampiran di rumah aja. Nanti opa ampiran kasihan. Baru angkat satu pasir, meletot. Jangan, udah tua. Nih yang masih sehat-sehat bapak-bapak hari Senin, tolong jam 4 sore sama Pak Lilim, serbu itu samping gereja, bukan dirubuhin. Pindahin. Ya, tutup. Supaya kita semen. Supaya apa? Rata. Ini akan terus berlanjut. Habis ini udah kering, sana lagi, sini lagi. Jadi kita bagus sekali nanti tampilannya. Duta Harapan semakin keren. Nah, oke. Bisnis, kita lihat peluang-peluang. Ya, lihat Ibu Gembala. Winnie, Narsi, bikin peluang. Baslok, Cilok. Lalu lihat peluang. Saudara yang dikasih Tuhan, ini masalah kita, bukan masalah orang lain. Betul? Ini hidup kita, bukan orang lain. Ini kita. Katakan kita. Jangan malu. Oh, di Singapura, di Jepang, orang tua kerja di kereta api tuh kerja. Sekarang ini masalah kita, bukan masalah orang lain. Kita harus melakukan sesuatu. Lihat peluang, ya. Jangan peluangnya judi online. Itu bukan peluang, itu sengsara loh. Yang kedua, Amsal 20. Allah mengikat perjanjiannya, bukan saja hikmat. Amsal 20 ayat 13. Kita lihat ini. Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai ganti tidur dengan modom. Janganlah menyukai modom. Ayo, janganlah menyukai modom. Itu bahasa Ibrani, ya. Modom supaya engkau tidak jatuh miskin, ya. Kalau engkau suka tidur berpangku tangan, maka yang terjadi miskin. Miskin bukan karena Allah, tapi karena kau malas. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Artinya Tuhan melimpahkan berkat atas pekerjaan kita. Apa saja kita kerja, ya, bekerja. Asuransi boleh, jualan kue boleh, apa aja, jual makanan boleh, mengasuh anak boleh, baslok, ya kan, Grab boleh. Nggak apa-apa di antara jemaat, Pak, sini Pak, Bapak punya anak kecil, iya. Sekolahnya di mana? Di Pulau Gadung, center Pak. Ya kan? Hitung-hitungan. Betul kan? Daripada sama orang lain, benar nggak? Kita juga takut sama orang lain. Tiba-tiba nggak pulang-pulang. Dibawa muter dulu ke Ancol tuh anak. Nah, kalau main di jemaat, Pak di mana kan bisa gitu. Sekarang ini kerja, ya. Harus kerja. Apa saja kita bisa kerjakan. Ibu-ibu jangan berpangku tangan, diam saja. Terima nasib. Enggak. Ini masalah kita bukan orang lain.
kelaparan dan tidak berdaya, miskin melarat sampai tua, akhirnya kita mengasihi diri. Ya, anak-anak gak ada yang perhatiin. Udah pada kerja, semuanya udah pada nikah, saya sendirian. Waduh. Nah, dari sekarang harus melakukan terobosan. Kerja, apa saja. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa saudara-saudara yang dikasih Tuhan, teman-teman kita mulai menerobos ini. Nah, kita jemaat Tuhan, saya getarkan hati saudara. Ini masalah kita. Betul? Kalau jemaat diberkati, gereja pasti diberkati. Kerja apa saja ya. Ini yang ketiga, mengikat perjanjian yang penting buat kita. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11, Matius 3 ayat 16. Yuk, Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11. Sebenarnya saya nggak mau bawa ini saudara. Waduh, tapi tolong. Ini bukan kemauan saya, ini kemauan Tuhan. Saudara perhatikan ini. Saya sih, aduh Tuhan, dari dulu saya nggak pernah bicara ini. Tapi setiap ajaran pasti ada didikan yang mempengaruhi hidup kita supaya kita diberkati. Amin. Gereja ini selalu mengajar saudara, tapi butuh juga dididik. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Garis bawahi ke gereja. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, di gereja, bukan di sorga, bukan. Ya. Dan ujilah aku, Tuhan yang suruh menguji jemaat Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Lihat, kata firman Tuhan semesta alam artinya seluruhnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, termasuk alam ini. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu, garis bawah ini, tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Garis bawah ini. Yuk ayat 11, Abi. Aku akan menghardik, artinya menghardik, mengusir bagimu belalang pelahap. Supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara perhatikan ini. Sekarang Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Saudara perhatikan ini. Matius 3 ayat 16, Abi. Yuk perhatikan ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu garis bawah ini juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Garis bawahi itu langit terbuka. Rupa-rupanya saudara, perpuluhan dengan baptisan Yesus, catat, langit terbuka. Ini yang pertama. Langit terbuka saat kita bawa perpuluhan ke rumah Tuhan, ke gereja. Kenapa saudara-saudara? Kok dihubungkan dengan Yesus? Langit pun terbuka pada saat Yesus dibaptis. Kenapa? Karena ini bicara Allah berkenan kepada persembahan persepuluhan saudara. Dari awal saya bilang berat saya ngomong begini. Tapi ini saya didik saudara supaya saudara diberkati berkelimpahan. Ini kuncinya. Allah berkenan. Mengapa Allah berkenan persepuluhan pribadi kita masing-masing? Bukan keluarga, pribadi yang sudah kerja. Bahkan ajar anak-anak saudara yang di sekolah ini sekarang adik-adik. Walaupun ada uang jajan, bawa itu. Sisihkan ini supaya kalian diberkati. Mungkin saja ini yang jadi penyebab keluarga kita mengalami pergumulan yang berat. Karena apa? Karena kita peduli kepada rumah Tuhan. Sekali lagi, karena kita peduli kepada rumah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan gak butuh dana saudara. Tuhan gak butuh uang saudara, emas saudara. Karena Tuhan lebih kaya dari saudara. Betul? Tapi kenapa Tuhan suruh kita bawa ke rumah Tuhan? Sekarang saya matiin AC. Satu aja AC. Saudara kelabakan gak? Ini kepedulian jemaat. Saudara datang AC panas. Panas. Saudara gak peduli. Saudara berkata kita tolong itu orang.
yang gak makan. Gak bisa saudara. Gereja harus ada rumah Tuhan, harus ada perbendaharaan supaya yang susah-susah itu ketolong. Betul gak? Benar sih. Itu. Lah kita mau tolongin yang susah, gereja juga susah. Ini kepedulian kita terhadap rumah Tuhan. Begini aja. Saudara di rumah saudara masing-masing, gak usah saudara bayar listrik. Suami gak peduli, orang tua gak peduli. Sama tuh listrik. Orang tua gak peduli sama keadaan rumah tangga keluarga. Apa yang terjadi? Malam kudus. Malam kudus. Karena saudara gak peduli kepada keluarga saudara. Ingat, gereja, family, kingdom of God. Pedulilah terhadap gereja. Gereja ini kasih makan saudara. Gereja ini mendidik saudara untuk hidup dalam firman Tuhan. Lah saudara yang dikasih Tuhan, saudara mau diberkati. Saudara harus lakukan ini. Berat buat saya, tapi ini penting buat kita. Supaya jemaat diberkati, itu maksud saya. Kepedulian Tuhan, Yesus turun ke bumi ini nyelamatin saudara. Menyembuhkan saudara dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak peduli terhadap rumah Tuhan, maka kita sama katanya dengan pencuri. Apa bedanya kita dengan pencuri yang terang-terangan mengambil hak orang? Tanam di pikiran saudara hal ini. Banyak pengajaran yang menganggap ini tidak penting. Ini penting karena saudara peduli terhadap pekerjaan saudara. Terhadap rumah Tuhan. Kita akan melakukan misalnya, ya kayak begini nih. Kita melakukan, ayo kita semen, gak ada duitnya. Tanggung jawab siapa? Gereja, jemaat. Mulai saat ini bertobat supaya saudara diberkati. Termasuk para pelayan Tuhan yang katanya cinta pekerjaan Tuhan, bawa perpuluhan ke rumah Tuhan supaya saudara diberkati. Ini bukan saya loh saudara, saya gak mau ngomong begini. Berat, tanya jemaat yang lain deh, gak pernah saya ngomong begini. Tapi Tuhan bawa saya dalam dimensi ini supaya saudara diberkati. Yang kedua, maka Tuhan singkirkan belalang pelahap. Belalang pelahap. Pada zaman perjanjian lama, belalang pelahap menghancurkan kebun-kebun anggur umat Allah. Yang mau panen, dirusak ladang-ladangnya sama belalang pelahap. Saudara pernah lihat di YouTube, belalang itu yang nyerbu tanaman, petaninya jadi nangis saudara. Udah mau panen, belalang ribuan datang. Wah rusak itu semua. Enggak jadi untuk panen. Nah itu yang terjadi saudara. Saudara ingat, belalang pelahap itu bukan datang dari Tuhan. Sekali lagi, belalang pelahap itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan gak pernah ngirim belalang pelahap. Belalang pelahap itu datang dari si jahat. Iblis merusak segala apa yang saudara sudah lakukan. Nah Tuhan menghardik belalang pelahap ini untuk apa? Saudara diberkati. Zaman dulu kebun anggur. Sekarang kan bukan kebun anggur zaman perjanjian baru. Betul? Sekarang ini pekerjaan saudara diberkati. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini coba saudara telaah. Zaman sekarang belalang pelahap itu hasil kerja saudara, hasil usaha saudara, saudara bawa ke rumah Tuhan. Tapi kalau enggak, belalang pelahap itu hadir. Apa itu? Sakit penyakit bisa jadi. Sakit penyakit, bahkan penyakit kronis bisa menggerogoti saudara. Saudara menderita kan? Habis juga. Selesai, habis juga. Saudara pergi ke dokter, terus ke dokter, habis juga duit saudara. Apa yang saudara kumpulkan bertahun-tahun habis, kena penyakit. Yang kedua, kecelakaan. Tiba-tiba saudara-saudara kita gak minta, kecelakaan akibatnya kita cacat atau luka. Atau orang lain terluka, kita harus bayar itu. Benar gak? Sering terjadi. Ini saya bukan nakut-nakutin. Ini yang terjadi pada saat ini. Karena iblis mencuri apa yang saudara sudah dapat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada juga kecurian, kena tipu, kena rampok, akibat habis harta saudara.
Betul? Saya ditipu Pak. Pernah gak ngalamin gitu? Wah saya usaha gini. Masukin 60 juta. Oh ini teman saya baik ini. Habis. Ada gak sih yang ngalamin kayak gitu? Oh banyak. Kenapa? Karena saudara gak peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Itu aja. Saudara gak peduli terhadap rumah Tuhan ini. Tuhan kasih saudara berkat. Daud bilang begitu dalam firman Tuhan. Bangsa Israel itu memperhatikan rumahnya bagus-bagus. Bangsa Israel. Tapi Daud melihat Tuhan mengingatkan. Lihat rumahku. Saat itu Daud mulai bergerak untuk menyuruh jemaat membangun rumah Tuhan. Saat ini seperti itu. Kalau saudara peduli terhadap rumah Tuhan. Izinkan saya mau ngomong. Saudara pasti diberkati Tuhan. Belalang pelahap itu yang selalu digerogoti oleh iblis, sakit penyakit, kecelakaan, apa saja. Masalah properti, ada loh orang dibohongin properti, ada kan? Ada, banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh saat ini. Tapi Tuhan katanya menghardik itu. Kenapa? Karena saudara berkenan di hadapan Tuhan, itu aja. Saudara berkenan di hadapan Tuhan. Buat anak-anak muda nih. Anak-anak muda sono dong. Kamu juga anak muda ya? Bawa persembahan 1/10. Dari kecil ajar. Kenapa gereja Korea begitu luar biasa? Diberkati Tuhan gerejanya. Karena dari kecil anak-anak dididik sama orang tuanya. Bawa persembahan 1/10 ke rumah Tuhan. Anak-anaknya diberkati. Sekolahnya diberkati. Gak susah hidupnya. Kalau kita udah mau deket-deket gini. Waduh kayak susah cari siapa ya. Anggota DPRD yang mana yang bisa gitu. Enggak saudara. Saudara harus berani untuk melakukan gitu tindakan iman. Karena hari ini berkat Tuhan buat saudara. Tindakan iman. Sudah berapa tahun kita tidak bicara ini. Tapi Tuhan ingatkan ini. Kasihan saudara. Saya bukan kasihan diri saya. Kasihan saudara. Karena bagaimana Allah mau berkenan. Saudara dianggap pencuri. Tuhan bilang begini. Saudara bilang begini. Saya gak mencuri. Kamu gak bawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Ke rumahku. Saudara membohongi diri saudara sendiri. Mungkin kita berkata ini perjanjian lama Pak. Ini bukan perjanjian baru. Lukas 11 ayat 42. Nah ini agak keras tapi ini berkat buat saudara. Saudara mau dididik oleh firman Tuhan? Oke. Saudara mau diberkati Tuhan? Oke. Saudara perhatikan ini. Tapi celakalah kamu. Hai orang-orang Farisi, ini yang Tuhan Yesus ngomong orang Farisi. Sebab kamu membayar persepuluhan. Berarti ada persepuluh dari selasi. Itu maksudnya rempah-rempah. Inggu itu rempah-rempah. Dan segala jenis sayuran. Kamu bawa itu 1/10. Tapi kamu abaikan keadilan dan kasih Allah. Jadi orang-orang Israel bawa 1/10 tapi hidupnya nggak adil. Nggak boleh begitu. Harus adil. Kalau kita sudah bawa persepuluhan ke rumah Tuhan, kita juga harus adil. Kalau kita ada berkat, kasih orang tua, itu kan adil. Kasih saudara-saudara kita, jangan pelit and the kikir. Udah pelit and the kikir. Ya. Tapi kamu abaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Tuh. Yesus Tuhan yang ngomong. Siapa bilang ada perjanjian baru? Karena Yesus tahu. Kalau orang yang peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Terhadap rumah Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkenan buat kita. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan seperti air. Mengalir setiap hari. Kalau gak percaya, mari kita buktikan saat ini. Lakukan bagian kita. Tuhan yang memberkati saudara. Kadang-kadang kan ada tuh jemaat. Pak, saya susah Pak. Hah? Masa sih susah? Ternyata gak melakukan ini. Anak saya sakit. Setiap hari sakit terus. Waduh. Ini mungkin. Terserah saudara hari ini. Saya hanya menyampaikan. Saudara mau bertindak. Tapi begini. Kalau saudara gak peduli terhadap rumah Tuhan ini. Berarti memang saudara gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena saudara gak peduli. Tapi saudara nuntut supaya AC-nya bagus, bangkunya bagus, mimbarnya bagus. Itu tempatnya kayus bagus sampai sekarang pakai kain terus. Nuntut. Ayo kita berkati orang itu. Gereja. Jangan saudara. Saya mau saudara diberkati.
supaya saudara bisa menjadi berkat buat banyak pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, itulah busur perjanjian yang Tuhan berikan buat kita. Ada busur secara umum, tabur tuai. Nah itu dia, kalau saudara tabur yang terbaik, saudara tabur perpuluhan, saudara akan berlipat kali. Ini bukan judi, bukan judi online, tapi ini perjanjian Tuhan. Saudara akan menuai banyak dan Tuhan menghardik belalang pelahap dalam rumah tangga saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.